ini kayaknya momentum yang tepat untuk saya berhenti ngerokok. Terus saya cobalah berhenti ngerokok. Langsung saya berhenti ngerokok 3 hari. Gagal, teman-teman. Ya, jadi motivasi yang paling baik itu adalah tanpa motivasi, teman-teman. Bingung ya? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mas Didit. Materi kali ini sangat ringan, teman-teman ya. Jadi saya akan lakukan share ke teman-teman bagaimana pengalaman saya itu berhenti merokok. Well, saya sebenarnya itu merokok itu mulai dari kelas berapa ya? Dari SD, teman-teman. Jadi itu, aduh, saya itu apa ya? Kalau katanya orang Jawa itu ndablek itu apa ya? Bandel. Saya mulai belajar ngerokok itu dari kelas 5 SD. Ya, kelas 5 SD saya baru pertama kali saya merokok itu ingat betul rokoknya itu bentul, teman-teman. Ya, bentul. Tadi kelas 5 SD itu saya mulai merokok itu sama teman saya SD merokok di bawah jembatan. Jadi beli rokok, terus kemudian kami itu beli rokok satu pak. Terus kemudian kami itu merokoknya itu di bawah jembatan, teman-teman. Jadi sembunyi-sembunyi, masih pakai seragam SD waktu itu. Jadi misalkan sehari saya ngerokok, hari ini ngerokok, terus kemudian simpan lagi di situ, besoknya nyoba ngerokok lagi. Kelas 5 itu udah seperti itu, teman-teman. Terus kemudian kelas 6-nya upgrade rokoknya. Jadi bukan bentul tapi gudang garam internasional. Waduh, itu. Jadi sudah ngerokok sama kopi, cocok gitu, teman-teman. Jadi kelas 6 itu sudah seperti itu. Terus kemudian SMP, wah tambah variatif rokoknya, teman-teman. Jadi ada mulai, kalau zaman dulu itu ada adat Java Amerika, kalau nggak salah, saya lupa namanya. Terus kemudian ada rokok juga Jisamsu, sampai Jisamsu filter, terus kemudian Jisamsu kretek. Terus kemudian ada Cigarillos juga. Cigarillos itu cerutu, teman-teman. Cigarillos. Terus kemudian rokok favorit saya itu Jisamsu, Lucky Strike, dan Marlboro. Itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP itu udah kenceng, teman-teman. Jadi sehari itu saya ngerokok itu rata-rata satu pak yang isi 20. Rokoknya berat-berat, teman-teman. Jadi rokoknya Jarum 76 juga. Jadi rokoknya kayak apa ya, orang tua-tua gitu. Yes, yang penting keluar asapnya lah gitu ya. Terus saya olahraganya, kegiatannya mulai dari SD sebenarnya sudah ikut bela diri, teman-teman. Dari pencak silat. Karena saya dari SD itu adalah korban bully. Karena saya pindahan dari kota lain. Terus kebetulan saya termasuk siswa yang berprestasi. Jadi kalau nggak pas ranking 1, 2, 3, pasti 3 ranking itu. Jadi dari SD saya sudah jadi korban bully. Terus kemudian dari kelas 4 SD saya sudah ikut bela diri namanya Tapak Suci. Tapak Suci sampai 4 tahun kalau nggak salah. Nah, tapi kelas 5, kelas 6 itu udah mulai ngerokok. Jadi ikut bela diri iya, tapi ngerokok juga iya. Wah, itu nggak karu-karuan pokoknya. Terus kemudian SMP ngerokoknya juga kenceng itu, tadi juga ikut bela diri juga saya ganti waktu itu Pagar Nusa. Jadi Pagar Nusa, bela dirinya ikut Pagar Nusa, teman-teman. Karena di daerah saya itu di Madiun, teman-teman. Di daerah Madiun itu, Kabupaten Madiun kan memang kampungnya pencak silat. Jadi bela diri ya pencak silat. Mulai dari SD ikut Tapak Suci, terus kemudian SMP saya ikut Pagar Nusa. Itu rokoknya kenceng juga. Itu sampai saya lulus kelas 3 SMP, saya naik kelas 1 SMA. Naik kelas 1 SMA tambah ada karu-karuan rokoknya. Itu pun juga karena apa ya, kumpulan saya, teman-teman. Jadi kumpulan saya itu memang sangat berpengaruh. Jadi kumpulan saya waktu di Madiun itu, apalagi waktu SMA, di sekolah aja masih bisa sembunyi-sembunyi merokok. Di sekolah, di kantin, itu rokok saya itu Gudang Garam Surya sama Jisamsu. SMA itu rata-rata, ya sama, rata-rata satu pak 16 sampai 20 batang sehari. Itu saya ganti perguruan. Jadi SMA waktu itu saya lupa tahun berapa ya, tahun 2000-an awal nggak salah, nggak tahu 99 akhir atau 2000-an awal, saya lupa. Itu saya SMA ganti pencak silat, ganti perguruan. Jadi karena di Madiun itu pilihannya banyak, terus juga ada grup-grup, ada semacam kalau agama itu sekte. Nah, jadi grup ini saya pindah ke Setiahatinya Winongo. Setiahati Winongo. Wah, itu yang di SMA itu Setiahati Winongo, karena memang sering bentrok dengan Setiahati yang lainnya. Bentroknya tuh dengan Setiahati Trate. Waduh, itu kumpulannya udah kurang baik, jadi udah ngerokok segala macam, minum segala macam, terus tawuran juga. Waduh, tawuran itu setiap kita pulang sekolah itu udah ngumpul, teman-teman. Ngumpul di sini, bawa gini.
Tawuran itu hampir tiap hari waktu saya SMA itu, kelas 1. Nah, waktu saya kelas 1 SMA itu mikir, kok hidup saya gini-gini amat ya? Kok kalau di lingkungan saya kok gini-gini amat ya? Akhirnya saya waktu mau naik kelas 2 SMA memutuskan pindah ke Malang. Jadi pindah sekolah, tapi saya mendaftar lagi ke SMK. Setelah pindah ke Malang, ternyata lingkungannya jauh berbeda, teman-teman. Jauh sekali berbeda. Di Madiun itu yang bentar-bentar tawuran, yang bentar-bentar, ya mohon maaf ya, waktu itu tahun 2000-an awal, itu bentar-bentar tawuran, bentar-bentar berantem. Chaos lah waktu itu dulu itu. Bentar-bentar gini, bentar-bentar bentrok lah. Saya pindah ke Malang. Ke Malang, ternyata suasananya santai, gitu, santuy gitu ya. Jadi gini sepak bola. Jadi yang menyatukan dia, yang dulu itu di Madiun itu yang membuat perpecahan itu justru organisasi pencak silat. Jadi antara grup ini, perguruan ini bentrok. Tapi kalau di Malang itu malah justru yang bikin bersatu itu malah justru saya grup sepak bola, klub sepak bola, Arema. Nah ya, jadi justru warga Malang itu benar-benar kompak waktu Arema itu mau main, teman-teman. Ketika klub Arema itu mau main, itu benar-benar kompak banget. Jadi berangkatnya bareng-bareng, pulangnya bareng-bareng, bahkan berbagi rokok. Wah, ini kok asik gitu ya. Nah, di sini di Kota Malang ini rokok saya tambah ngebes karena terlalu santai ya. Karena terlalu santai, saya tetap sekolah waktu di SMK, ambilnya teknik informatika waktu itu. Santai gitu. Jadi santai terus nyaman gitu di Malang. Wah, itu tambah saya ngerokoknya tambah ngebes. Yang hampir tiap hari itu rokok jelas tuh Marlboro, Lucky Strike, terus kemudian Sampurna Mild. Kalau pengen ringan-ringan Sampurna Mild sama LA Jarum ya, LA nggak salah. Tapi yang paling favorit saya sampai sekarang itu masih kecium tuh aromanya itu yang paling enak itu Marlboro itu paling rokok yang paling enak menurut saya. Sampai sekarang ketika orang ngerokok Marlboro itu saya ingat, wah ini rokok favorit saya ini. Well, jadi waktu di Malang itu lingkungannya berubah, tapi kenyamanannya lebih enak. Jadi lebih nyaman. Jadi hampir sejam itu 2 batang rokok, sejam 2 batang. Jadi sehari itu hampir 2 pak. Jadi total itu hampir 40 batang rokok sehari. Untungnya setelah 3 tahun saya menempuh SMK itu saya lulus, terus kemudian saya merantau ke Jakarta untuk cari kerja. Nah, di Jakarta saya cari kerja, sebulan saya cari kerja di sana, ternyata ada penerimaan di Semarang. Di Semarang training 1,5 bulan, terus habis itu penempatan di Jogja. Nah, di Jogja inilah titik balik saya, teman-teman. Jadi di Jogja ini saya masih ngerokok, tapi sudah nggak minum. Jadi saya masih ngerokok, tapi rokok terakhir saya itu adalah Sampurna Mild. Sehari 1 pak rata-rata, 16 batang, 20 batang, paling sedikit 12 batang sehari. Terus saya ketemu sama teman saya, dia itu jago bela diri. Jadi tahun 2000 berapa ya? 2006 apa 2005 saya lupa. Itu ketemu sama teman yang dia itu teman satu kantor. Dia berantem sama 3 orang. Ada suatu kasus dia di depan rumahnya berantem sama 3 orang. 3 orang itu ternyata masuk rumah sakit semua, teman-teman. Dihajar sama teman saya. Saya tanya, itu bela dirinya apa, Mas? Ini namanya Muay Thai, Mas. Waduh, ini keren banget ini kan. Jadi selama saya itu belajar bela diri mulai dari SD, SMP, SMA sampai SMK, saya belum pernah lihat bela diri yang sepraktis itu ketika fighting, jadi street fight, jadi bertarung di jalanan itu saya belum pernah lihat sepraktis itu, teman-teman. Menggunakan siku, menggunakan lutut, pukulannya bener-bener bener-bener masuk. Jadi 3 orang yang musuh teman saya itu bocor semua, jadi berdarah semua, hidungnya, sininya, matanya, mulutnya itu berdarah semua. Hanya dengan 1 orang, teman saya lawan 1 orang. Wah, ini bela dirinya kok praktis sekali. Saya coba tanya, ini bela dirinya belajarnya di mana? Di sini. Wah, saya baru mulailah belajar. Jadi saya mulai dari SD belajar pencak silat, saya belum bisa berantem. Maksudnya berantem bener-bener indah, berantem itu masih belum pernah bisa secara bagus gitu. Tapi setelah saya melihat teman saya itu latihan yang bela diri yang Muay Thai itu kok
bagus sekali, kok praktis sekali. Saya coba ikut, wah ternyata latihannya berat sekali teman-teman. Latihannya luar biasa berat, jadi fisiknya itu luar biasa. Jadi pukul-pukul terus, tendang-tendang terus, siku-siku terus. Nah, ketika saya sudah mulai tahu bahwa ada bela diri yang efektif seperti itu, saya juga akhirnya memutuskan gimana caranya sih berhenti merokok. Wah, tapi nggak cukup di situ teman-teman. Ketika saya melihat, saya belajar bela diri Muay Thai, saya juga pertama kali nge-gym. Jadi bareng-bareng. Jadi misalkan satu hari ini gym, besoknya Muay Thai. Satu hari gym, besoknya Muay Thai. Jadi saya lakukan setiap pulang kerja. Jadi saya kerjakan jam 8 sampai jam 5. Nah, jam habis maghrib saya itu pasti antara hari Senin sampai hari Sabtu, aktivitasnya dua itu. Kalau nggak gym, Muay Thai, gym, Muay Thai, gym, Muay Thai, gym, Muay Thai. Dan ternyata selama saya latihan itu teman-teman, saya membutuhkan stamina yang luar biasa besar. Stamina saya yang saya butuhkan dan nafasnya itu juga membutuhkan nafasnya yang benar-benar membutuhkan nafas yang sangat stabil gitu, membutuhkan endurance juga. Nah, waktu itu saya masih merokok teman-teman. Saya kepikiran gimana caranya mau berhenti ngerokok ya. Nah, waktu itu ini kayaknya momentum yang tepat untuk saya berhenti ngerokok. Terus saya cobalah berhenti ngerokok. Langsung saya berhenti ngerokok 3 hari. Gagal teman-teman. Jadi motivasinya waktu itu gimana caranya supaya saya memiliki stamina yang bagus. Saya memiliki stamina yang bagus dan ternyata saya merokok pun stamina saya masih bagus teman-teman. Jadi Muay Thai masih oke, nge-gym masih oke, stamina saya masih bagus meskipun saya masih merokok waktu itu. Nah, terus motivasi kan saya kan waktu itu motivasinya kan kurang. Saya coba lagi berhenti ngerokok lagi 4 hari atau 5 hari gitu. Gagal lagi teman-teman. Jadi setelah masuk hari kelima saya ngerokok lagi, nggak kuat. Waduh, ternyata motivasinya kurang. Padahal saya sudah olahraga. Saya sudah olahraga nge-gym, saya sudah olahraga Muay Thai yang sedemikian beratnya. Terus kemudian masuk bulan ke 2 bulan berikutnya, kalau nggak salah, saya coba motivasinya adalah tanpa motivasi. Jadi motivasinya adalah tanpa motivasi. Kenapa? Karena saya beranggapan bahwa rokok itu memang nggak baik. Ya, jadi motivasi yang paling baik itu adalah tanpa motivasi, teman-teman. Bingung ya? Jadi memang gini teman-teman, ketika teman-teman itu memiliki sebuah motivasi yang kuat, misalkan motivasi karena disuruh pacar misalkan, atau disuruh istri. Ketika kita berantem sama pacarnya atau berantem sama istrinya, maka apa yang terjadi? Ngerokoknya tambah ngebes. Yakin. Jadi awal-awal memang rokoknya berhenti. Tapi setelah kita katakanlah hubungan kita katakanlah lagi berantem atau kurang baik, rokok kita tambah ngebes karena apa? Kita balas dendam. Kita melakukan revenge. Motivasi yang paling baik adalah ketika kita ingin berhenti merokok itu ya tanpa motivasi. Kenapa? Karena totally rokok itu tidak baik. Jadi saya coba trik yang berikutnya yaitu tanpa motivasi sama sekali. Saya terus kemudian iseng-iseng aja sih pergi ke minimarket, ke Circle K. Circle K saya siapin uang itu kalau nggak 150.000, 200.000. Saya beli snack yang saya suka, saya habisin uang 200.000 itu, kalau nggak salah 200.000. Saya habisin uang 200.000 untuk beli snack yang saya suka. Mulai dari kacang-kacangan, mulai dari coklat segala macam saya beli 200.000 dapat 2 kresek kalau nggak salah waktu itu. Saya beli, terus saya ingatkan saya pokoknya berhenti ngerokok. Motivasinya apa? Nggak ada. Pokoknya saya pengen berhenti. Pokoknya, saya ambil kata pokoknya saya berhenti ngerokok. Nah, ini triknya lumayan berhasil teman. Jadi triknya ini ada progres teman-teman. Jadi misalkan saya hari ini biasanya saya ngerokok, misalkan saya habis makan biasanya saya ngerokok. Habis makan saya langsung get up, habis makan saya langsung berdiri, langsung aktivitas. Kok biasanya kalau saya habis ngerokok masih minum dulu, terus kemudian minum teh, minum kopi, habis itu sambil ngerokok kan santai, karena sedang menikmati hormon serotonin. Jadi ketika kita kenyang kan ada hormon serotonin teman-teman. Nah, ketika saya itu berhenti ngerokok, pokoknya setelah berhenti selesai makan, ya langsung aktivitas ngapain, kerja atau ngapa-ngapain gitu ya. Terus kemudian waktu bangun pagi, yang krusial itu biasanya bangun tidur itu kalau kita nggak ngerokok biasanya pusing, di mulut pahit, pusing. Nah, itu saya ambil snack. Saya ambil makanan ringan, saya kunyah. Nah, ini membantu teman-teman. Terus kemudian waktu malam, waktu mau tidur, saya waktu itu pengen ngerokok, saya makan juga. Atau saya bawa ke kantor, waktu agak stres gitu ya, agak capek, saya makan snack juga. Dan ternyata jalan 7 atau 8 hari, rasa ketergantungan, rasa pusing, rasa ingin ngerokok, rasa mulut pahit dan segala macam hilang teman-teman.
Dan rasa ingin ngerokok itu juga lambat laun hilang. Nah, itu. Jadi, awalnya saya itu merokok mulai dari SD, dan saya sampai SMP, SMA, terus kemudian SMK. Nah, SMK foto saya seperti ini, teman-teman. SMK, penampakannya seperti ini. SMK seperti ini, terus kemudian saya bekerja, setelah itu bekerja masih ngerokok, terus kemudian tiba-tiba saya berhenti ngerokok. Itu bisa sekali, teman-teman. Jadi, yang terpenting itu adalah, keinginan. Jadi setiap orang itu pasti memiliki motivasi. Motivasi itu pasti berubah. Cuman kalau rata-rata orang itu ketika dia memiliki motivasi, tapi keinginannya tidak kuat, itu percuma. Misalkan motivasinya karena disuruh, karena pengen deketin orang atau mendeketin cewek misalkan. Kalau motivasinya itu ternyata hilang, maka kembali lagi rebound. Yang penting itu keinginan, teman-teman, bukan motivasi. Motivasi itu pasti bisa berubah. Motivasinya karena A, karena B, karena C, karena D. Tapi kalau keinginan, itu tidak peduli motivasinya apa. Saya pokoknya ingin. Pokoknya ingin. Caranya gimana? Ya udah, cari sendiri gimana caranya. Pokoknya dicari aja, nanti pasti ketemu caranya. Kalau kita nyari, pasti ketemu caranya. Tapi kalau kita pasrah, ya nggak ketemu. Nah, pokoknya saya nyari gimana caranya, saya pokoknya ingin berhenti ngerokok. Akhirnya ketemu, teman-teman. Jadi saya mulai merokok itu mulai dari kelas 5 SD, terus kemudian SMP dengan nyoba berbagai macam merek rokok, kemudian SMA, terus juga sambil minum alkohol juga, terus kemudian tawuran juga. SMA, terus kemudian SMK, terus bekerja. Terus saya mulai dari SD, terus kemudian saya berhenti tahun 2005 atau 2006. Nah, sekarang sudah nggak merokok sama sekali, teman-teman. Jadi, yang membuat kita kuat dan bertahan kenapa nggak merokok itu ya karena keinginan. Pokoknya saya nggak mau ngerokok. Apa motivasinya? Nggak ada. Pokoknya saya nggak pengen. Itu lebih baik. Karena apa? Kalau misalkan ada motivasi, saya nggak merokok, motivasinya apa? Supaya sehat. Banyak tuh teman-teman yang merokok tapi sampai tua sehat-sehat aja. No. Motivasi kita akan terpatahkan. Atau misalkan, itu ada tetangga yang nggak ngerokok sama sekali, tapi dia meninggal di usia muda, loh. Itu pasti terpatahkan. Oke, kalau kita mencari motivasi supaya kita berhenti merokok, itu nggak akan bertahan lama, teman-teman. Karena pasti ada yang mematahkan. Misalkan yang saya bilang tadi, saya pengen berhenti merokok karena pengen sehat. Lah, nyatanya ada yang usia 70 tahun masih merokok dan masih sehat. Nah, pasti terpatahkan. Terus kemudian, yaitu tadi, saya pengen merokok supaya sehat. Lah, itu ada orang 30 tahun nggak merokok tapi meninggal. Nah, itu ya. Jadi yang supaya kita memiliki motivasi yang kuat itu tanpa motivasi, teman-teman, tapi keinginan. Ya pokoknya saya nggak ngerokok, pokoknya saya berhenti merokok, itu jauh lebih kuat, teman-teman. Nah, sejak saya tahun 2006 berhenti ngerokok sampai sekarang tahun 2020, saya aktif di kegiatan. Dulu tahun 2008 saya belajar boxing. Jadi 2006 saya belajar Muay Thai, 2008 saya mulai belajar boxing di Surabaya, 2008 sampai sekarang. Akhir-akhir ini saya juga aktif di trainer boxing dan juga trainer Muay Thai, terus kemudian certified personal trainer juga di gym fitness, dan sekarang juga kita mengambil global certified nutritionist. Jadi nutritionist yang berstandar internasional, dan itu berpusat di Amerika, teman-teman. Dan saat ini saya sekarang menghandle sebuah metode fat loss yang berbasiskan online. Ini saya selalu share ke teman-teman member saya bagaimana kita itu memiliki pola gaya hidup yang sehat, bagaimana kita itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sehat, bagaimana caranya kita itu memiliki habit ya, kebiasaan atau habit itu supaya kita bisa mempengaruhi keluarga kita, memiliki kebiasaan-kebiasaan bagaimana makan pilihan yang sehat. Karena gimana ya, kesehatan itu benar-benar sebuah investasi yang akan kita rasakan kalau kita baru kehilangan, teman-teman. Jadi kesehatan itu adalah investasi yang paling besar. Tapi baru kita akan merasakannya kalau kita sudah mulai kehilangan. Misalkan sakit, atau misalkan ada hal lain yang mengganggu aktivitas kita, itu kita benar-benar baru merasakan kehilangannya, teman-teman. Tapi kalau kita sehat sama sekali nggak merasakan apa-apa, ya kita mengabaikan. Olah, kita sehat aja kok, makan bebas, ngerokok bebas, minum alkohol bebas. Tapi kalau kita misalkan ada satu hal aja, misalkan bagian pencernaannya bermasalah, atau misalkan bagian sarafnya bermasalah, atau jantungnya bermasalah, atau pernafasannya bermasalah, itu baru kita ingat, teman-teman. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka sudah terlambat. Karena apa? Karena untuk membenahinya itu prosesnya juga akan lebih lama dan juga lebih berat. Apalagi kalau sudah dengan bantuan medik, obat-obatan dan segala macam, itu justru sangat merugikan diri kita sendiri, merugikan keluarga dan juga orang lain. Karena apa? Kita di rumah sakit nggak mungkin sendirian, teman-teman.
Kita berobat juga nggak mungkin sendirian, kan pasti membutuhkan keluarga, biaya juga dari keluarga, terus kemudian kalau kita opname atau segala macam kan juga keluarga, yang menjenguk juga orang lain, yang merawat itu juga dokter, perawat dan segala macam, ngerepotin orang, teman-teman. Ya, jadi selama kita itu memiliki keinginan kuat untuk berhenti merokok atau memiliki keinginan kuat untuk berhenti melakukan sesuatu yang kurang baik, yang tidak baik lah intinya, pasti bisa. Tapi kalau kita itu terus berusaha mencari motivasi yang kuat, itu nggak akan berhasil, teman-teman. Motivasi itu pasti bisa dipatahkan. Motivasi itu pasti bisa dihancurkan, teman-teman. Kalau nggak kita sendiri, orang lain, bahkan mungkin bisa dihancurkan sama keluarga. Kita melakukan diet, pembatasan makanan, ada anggota keluarga bilang yang lain, aku makan seperti ini aja nggak masalah, hancur. Mindset kita hancur, motivasi kita hancur. Tapi kalau motivasi kita, pokoknya saya pengennya seperti ini, saya pengennya seperti ini. Kenapa? Karena ya ini yang saya suka, karena ini yang sehat. Pokoknya, dengan kita itu memiliki keinginan, maksud yang pokoknya semua pokoknya, gitu ya. Yang penting kita tahu ilmunya, teman-teman. Pokoknya ini sehat dan ini harus kita lakukan. Ya udah, mindsetnya pokoknya. Itu akan jauh lebih kuat daripada kita nyari-nyari motivasi. Baik, teman-teman ya. Oke, jadi saya harap teman-teman yang masih ngerokok, gimana pun juga meskipun itu memberi sumbangsih yang cukup tinggi ke negara, baik itu dari sisi cukai atau dari sisi pendapatan yang lainnya, rokok itu secara makro itu memberikan kerugian yang sangat besar, baik untuk diri kita, keluarga, atau masyarakat. Jadi stop merokok, teman-teman, secepatnya sekarang juga, tanpa harus cari motivasi yang lainnya. Beli untuk tahap awal 1 minggu pertama, beli makanan yang disukai, snack itu untuk mengobati rasa pahit di mulut, terus kemudian supaya kita nggak pusing waktu kita berhenti merokok. Terus kemudian setelah itu baru kita rubah gaya hidup yang lebih sehat, olahraga, dan diet. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe channel saya supaya teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam tips, informasi, dan update tentang bagaimana kita mengoptimalkan kualitas kesehatan kita, dan juga tips bagaimana kita melakukan diet dan olahraganya, teman-teman ya. Dan jangan lupa tekan belnya juga untuk mendapatkan notifikasinya. Baik, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam sehat.